Jumpa lagi pemirsa, apa kabar? Nah, topik kali ini kita akan melanjutkan ya video yang saya ulas beberapa waktu yang lalu. Video itu saya sudah sedikit banyak sebenarnya mengulas tentang angka 1000 ya. Nah, ini kebetulan ini udah jam setengah 10 malam ya. Jadi biasanya saya menemani ibu saya curhat gitu ya, seperti yang saya sudah ulas pada beberapa video yang lalu. Jadi satu biasanya yang paling favorit itu bagi ibu saya itu setelah jam 8 jam 9 gitu. Jadi antara jam 7 sampai jam 8 tuh makan malam lah kira-kira ya. Jadi menurut nasihat kedokteran kan antara makan malam sampai tidurnya itu jangan terlalu dekat. Malah mereka itu bilang sore itu sebelum maghrib itu sebaiknya kita udah selesai makan. Jadi setelah itu tidak makan lagi, paling juga minum air seteguk 2 teguk gitu kan. Tapi kalau itu saya terapkan pada ibu saya itu sulit, nggak bisa. Jadi kan kalau kita kan bisa disiplin ya, misalnya jam sekian berhenti makan apa gitu. Kalau dia malah gelisah gitu, itu yang jadi saya sedikit longgar gitu sama dia. Cuman yang saya usahakan betul tuh tidurnya justru, karena saya percaya betul gitu ya, kalau tidur itu justru obat yang sangat sangat mujarab gitu. Jadi usahakan gitu ya, tidurnya itu dengkurnya bagus ya. Kok tidak mendengkur nggak masalah ya. Jadi mendengkur atau tidak mendengkur itu yang penting jalan napasnya itu bagus gitu lah. Jadi itu algoritma kucing sebenarnya. Dulu kan saya udah bilang laba-laba, algoritma lebah ya kan. Nanti juga akan saya ulas algoritma semut. Cuman yang masalah tidur tadi itu ya, saya pakai algoritma kucing gitu. Jadi gini, kan kalau Anda kucing itu ya mempunyai jam tidur lebih panjang dari kita. Apalagi singa atau harimau gitu ya. Anda boleh cek di internet gitu ya. Jam tidurnya tuh per hari panjang banget gitu. Nah, sama dengan kucing juga. Kucing juga makanya Anda lihat kan, lebih banyak kita lihat dia tidur daripada dia aktivitas gitu kan. Jadi, algoritma itu jadi algoritma kucing gitu ya. Jadi saya justru usahakan gitu. Jadi untuk lansia itu kan kalau saya baca itu sekitar 7 sampai 8 jam. Nah, saya usahakan sedikit lebih lama gitu ya. Nah, cuman saya hitung-hitung ya kan sehari 24 jam gitu ya. Jangan lebih dari 12 jam juga gitu ya kan. Kalau bisa persis 8 jam juga bagus juga sih ya. Cuman saya agak sedikit melonggarkan gitu ya, supaya lebih lama, karena saya pakai algoritma kucing tadi. Karena dia jam tidurnya lebih lama gitu dari kita. Kenapa dia mengandung obat yang mujarab? Karena jadi bukan lama enggaknya tidur, tapi kualitas tidur. Itu yang penting. Jadi kucing itu, coba ya Anda kalau punya kucing, Anda dekati dia pada saat tidur, coba dengar dengkurnya tuh. Bagus banget, irama itu tetap mantap gitu ya. Nah, kalau Anda gendong gitu ya, Anda suka kucing gitu ya, gendong gitu ya. Terus kita juga ada kucing, tapi biasanya kita kasih kesempatan dia keluar kalau malam ya. Nah, itu dia kan ada dengkurnya tuh. Nah, kalau dia tidur nyenyak ya. Nah, kita usahakan seperti itu. Nah,
ini ibu saya ini nggak setiap hari bisa tidur seperti itu ya. Tapi makin ke sini makin bagus tidurnya. Kalau dulu itu bentar-bentar bangun gitu kan. Nah, sekarang tuh makin lama gitu ya. Jaraknya itu ya dari mulai tidur sampai bangun. Nah, itu kita usahakan menurut nasihat kedokteran gitu ya, jangan lebih dari jam 11 malam tidurnya. Ya kan? Nah, setelah itu Anda mau jam 1 bangun lagi, itu jam 2 bangun lagi gitu ya, nggak masalah. Tapi jam 11 itu tidur gitu. Nah, jadi entah kenapa ya, saya belum sampai ke ilmunya bener ya. Jadi kenapa antar jam 11 itu sampai jam itu tuh harus tidur gitu. Di jam 11 itu. Ya, mungkin karena menghadapi tengah malam jam 12-nya itu ya, mungkin ya di situ kita harus kita mengambil suatu entah apa kan perputaran bumi ya. Jadi perputaran bumi itu kan jam 12 tuh pas tengah-tengahnya gitu kan. Mungkin di situ ya. Nanti saya akan coba ulas lagi ya, lebih dalam lagi. Jadi selain algoritma kucing, saya ambil algoritma lebah untuk jusnya yang saya udah ceritakan ya. Bahwa untuk makanan yang segar, bukan makanan yang segar, buah-buahan yang segar. Nah, buah-buahan yang segar itu lebah itu kan mengambil sari bunga dari bunga-bunga yang segar gitu kan. Nah, itu jadi saya ambil segarnya itu, bukan jenis buahnya apa enggak, karena kebetulan ibu saya ini nggak ada alergi apa-apa gitu, gula juga nggak ada masalah. Jadi saya ambil apapun yang buah-buahan yang segar gitu. Dan menurut saya di sini teorinya itu adalah apapun buah-buahan yang karena ada mengandung kata segarnya itu kan. Jadi buah-buahan yang ada pada musimnya. Kan kita ada kan musim rambutan gitu kan, musim mangga gitu kan, apa gitu ya. Kan kadang buah susah gitu ya kan. Misalnya suatu saat misalnya pisang banyak gitu ya, tapi alpukat dikit misalnya gitu ya. Nah, justru itu kita ambil justru yang pada musimnya, karena dia lagi segar-segarnya gitu, lagi segar-segarnya ya. Jadi ini kan kalau teorinya tapi ini aja belum tentu sampai benar ya. Tapi menurut teorinya adalah buah-buahan segar itu mengandung jadi gini aja gampangnya, kayak kulit apel gitu kan. Apel kita kupas gitu kan. Itu kan si apelnya itu kan jadi coklat gitu kan. Jadi tadinya putih kita biarkan beberapa lama gitu jadi coklat kan. Itu terjadi oksidatif di situ. Jadi kalau kita pun makan apel jangan sampai coklat gitu kan, masih putih kita makan gitu. Kalau udah coklat tuh udah nggak enak kan gitu. Nah di situ. Jadi teorinya itu ya, di videonya yang saya dapat ya, itu brain food gitu ya, salah satunya itu. Jadi dia bilang, si naratornya itu bilang, mata kita itu sudah dikasih gitu oleh alam gitu ya, bisa membedakan buah mana yang segar dengan buah yang enggak gitu. Dari warnanya aja sudah ketahuan. Ini misalnya tomat gitu kan. Tomat tuh bagus banget bagi saya. Tomat misalnya tomat yang segar. Nah, situ ya kan. Tomat. Nah, itu kalau saya bikin jus gitu. Jadi tomat yang segar bikin jus kasih ibu saya gitu. Menurut saya itu rumusnya hampir sama dengan berjemur. Ya. Jadi minimal 3 kali seminggu gitu ya. Nah, itu saya selalu usahakan gitu. Selain berjemurnya itu 3 kali 30 menit per hari ya. Jemur ini tujuannya adalah
mengarah ke vitamin D-nya ya. Jadi untuk orang tua itu sangat penting pemirsa, karena kan itu kalau kita tidak melakukan itu kalau vitamin D-nya turun gitu ya, itu kan terjadi pekapuran gitu ya. Nah itu yang sering terjadi pada orang tua kan. Jadi nah itu dalam rangka mencapai posisi default ya. Saya udah ada video yang lalu ya, default. Jadi kita usahakan seimbang mungkin gitu. Jadi seusianya jadi kadar gula, kadar dalam darah gitu ya. Terus kolesterol misalnya kan, kolesterol, terus apalagi asam urat gitu kan. Nah salah satunya kan ada vitamin D. Nah itu dari matahari itu. Jadi sulit kalau cuman minum obat atau suplemen apa gitu, tapi tidak berjemur gitu, karena itu naturalnya uh, iya ya. Jadi kan kalau ibu saya udah curhat itu cenderung tenang bisa. Nah jadi vitamin D itu kan matahari kan, kembali lagi tuh yang saya ulas di video yang lalu kan soal cahaya itu ya, yang E sama dengan MC kuadrat itu ya, C-nya kan cahaya ya kan. Nah di situ dia akan berfungsinya gitu. Jadi untuk video yang lalu tuh kan lebih dari 1 jam ya. Nah ini mungkin lebih lagi ya, dari 1 jam mungkin sampai 1,5 jam. Ini kan tadi saya mulai 8:30, jadi kira-kira jam 11. Nah pas kan, jam 11 itu saya biasa mulai bimbing dia tidur gitu. Jadi udah makan, tadi kan udah makan, kemudian sekarang kan ngemil, minum air. Nah itu biasanya sebelum jam dia tidur saya kasih susu lansia, itu penting juga. Jadi susu lansia, susu lansia itu yang pilihlah yang menurut Anda cocok gitu ya. Nah kalau saya takarannya nggak banyak-banyak sih pemirsa, cukup 1 siuk itu aja. Kalau di situ bilangnya 4 siuk, misalnya banyak amat gitu ya. Nggak tahu mereka ya, tapi saya sudah coba 2 siuk gitu ya, dia kelihatan kurang stabil gitu. Justru yang stabil itu satu siuk aja setiap malam. Tadinya malah saya sebelum tidur dan setelah tidur, tapi malah jadi makannya jadi malah dikit gitu. Itu lucunya ya, mungkin karena udah penuh gitu nutrisinya, jadi tidak dibutuh, jadi perutnya kan. Nah, kalau kita sih bisa ya memaksakan ya. Jadi kalau saya jadi ambil ininya aja, ambil defaultnya tadi aja. Saya coba nih banyak gimana, dikit gimana. Nah, ternyata yang menurut saya yang paling optimum itu cukup 1 siuk sebelum tidur gitu ya. Jadi nah kalau saya lihat, kalau itu udah semua kita lakukan, apalagi plus mandi ya, nah itu algoritma kucing tuh jalan tuh pemirsa. Jadi dengkurnya bagus, panjang gitu tidurnya ya. Dan jam 11 ya, misalnya dia udah dalam keadaan bagus, stabil gitu, rohaninya juga gitu ya, itu dari jam 11 itu bisa jam berapa ya, sekitar jam 9 pagi gitu baru bangun. Jadi kan lebih kan dari 8 jam kan, jadi hampir 10 jam kan itu. Nah di situ baru saya mandikan pagi gitu ya, pagi terus makan gitu ya. Nah, udah dari situ saya kasih aktivitas gitu, walaupun dia ngantuk ya. Oke lah kalau terlalu ngantuk, oke kita kasih tidur lagi gitu, tapi biasanya nggak lama itu, paling 2 jam, sejam 2 jam dia bangun lagi kan. Nah itu kita temani juga gitu, seperti ini gitu. Mungkin ya nggak semua dari Anda bisa seperti itu ya, terutama kalau misalnya orang tuanya Alzheimer kan. Waktu Anda akan terkuras, jadi mungkin Anda perlu pengasuhnya gitu kan. Tapi ya ibu saya ini kan saya pernah cerita ya, malah dulu dikasih pengasuh, malah ya begitu, depresinya tinggi gitu kan, kurus, malah kakinya sempat hitam gitu kan.
sampai pernah masuk rumah sakit gitu ya. Saya kasihan gitu. Udah saya waktu itu, ah, iya, mm-mm. Ya, di akhirnya, nah apalagi waktu itu kan pengasuh itu juga kan, misalnya malamnya kan capek dia kan, mana dia kepikiran untuk dia curhat apa segala macam. Waktu saya lihat juga paginya juga nggak begitu. Dia apa sendiri makan gitu kan. Eh, dia ngomong curhat kiri kanan, ya pengasuhnya mana mikir ke situ gitu kan, yang saya bilang tadi kan. Jadi akhirnya udah. Nah, kebetulan sekali pemirsa, kebetulan alhamdulillah, seperti yang saya bilang di video yang utama gitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang saya yang boleh dikata bertanggung jawab lah apa sehari-harinya dia gitu kan. Dan kebetulan juga apa kalau Anda kan mungkin maaf ya, kalau Anda kan mesti kerja gitu kan, cari nafkah gitu kan. Itu saya udah pensiun pemirsa, saya pensiun. Jadi boleh kata ya, ini menjaga ibu itu bisa 24 jam kalau mau gitu ya. Jadi kalau Anda mungkin libur Sabtu Minggu gitu ya, kalau buat saya sih liburnya udah tiap hari gitu ya, namanya juga pensiun kan. Cuman alhamdulillahnya itu yang mungkin kuasa Tuhan juga ya. Jadi saya tidak perlu memikirkan nafkah gitu, cari nafkah gitu ya. Justru sebelum saya merawat ibu saya juga saya udah begitu. Jadi justru sekarang merawat ibu saya, jadi saya bisa konsen gitu ya. Itu terserah masing-masing ya, cara hidup masing-masing ya. Menurut saya sih satu pemirsa, hidup itu bukan apa ya, bukan target gitu, ya kan? Ini filosofi ya, masuk ke filosofi ya. Kalau menurut saya hidup itu pilihan dah, kan? Anda misalnya pengen kaya, ya udah, berusaha karena pikir terus kaya, suatu saat kaya gitu. Anda pingin misalnya istri cantik gitu, pikir terus usaha terus nanti dapat gitu ya. Kalau misalnya belum nikah misalnya ya. Nah kebetulan saya lain gitu. Tujuan hidup saya seperti sekarang ini, nggak pingin kerja apa, nggak usah ribet cari uang gitu ya, tapi hidup sehat gitu, bahagia gitu. Ya, maaf ya, jadi sedikit melenceng ya. Pokoknya prinsipnya itulah kuasa Tuhan gitu. Jadi itu untuk ibu saya ini saya bisa konsen gitu ya, 24 jam gitu. Kalau misalnya saya juga nggak perlu tidur bisa kalau mau ya kan. Dan apa seperti video ini juga ya kan, ini kan mau sepanjang hari bikin video juga saya juga bisa kalau mau gitu kan. Nah itu tuh menurut saya pilihan gitu ya, bukan target ya, pilihan. Kita milihnya mau yang mana, itu yang dikasih gitu, prinsipnya gitu. Nah, sama juga waktu mama juga kan, waktu diasuh gitu kan, udah saya pilih saya yang harus ngerawat ya, itu pilihan saya gitu ya, prinsipnya. Jadi justru ya alhamdulillah dia sehat, apa ya, makannya bagus, tidurnya bagus ya kan. Itu aja udah kebahagiaan sendiri gitu ya. Itu sih kita syukurin gitu. Nah, jadi itu prolognya ya. Cukup lama juga ya. Jadi sudah makan waktu hampir 20 menit sendiri ya. Ini gini pemirsa. Untuk video kali ini saya canangkan sekitar 1,5 jam ya. Jadi kan udah ambil 20 menit ya prolognya tadi ya. Saya akan melanjutkan ke video yang lalu ya. Jadi ini saya canangkan untuk dipublish 1 Maret ya. Yang kemarin kan 1 Februari. Ya, jadi ini akan menjadi video pengantar untuk semua video yang 1000 itu yang saya bilang ya. Nah, jadi ini kalau saya ambil dari 1 Januari upload
Februari 1 Februari upload, 3 Maret bukan upload ya, maksudnya dipublish ya, video seperti ini publish gitu kan. Berarti kan setahun itu 12 ya. Nah, saya bilang kan di video yang lalu kan, setahun 12 ya. Saya bilang kalau umur ibu saya itu, saya punya target untuk bisa menemukan ya, untuk menemukan obat dari Alzheimer ini dalam kurun waktu 2 tahun itu gitu ya. Kalau lebih cepat lebih bagus gitu ya, karena kan sampai saat ini ya itu masalah utamanya, itu belum ada metode maupun obat yang udah ditemukan sejak di Alzheimer itu, Alois Alzheimer gitu namanya ya, pelengkapnya itu ya. Terus ahli itu, seorang ahli dari Jerman itu kan, tahun 1906 gitu ya, menemukan Alzheimer ini. Jadi sampai sekarang 2022 sudah saya ubek itu pemirsa. Jadi yang paling top itu orang ada yang sembuh, saya tahu, cuman ya begitu diterapkan kepada para penderita Alzheimer yang lain, tidak ada efek gitu. Jadi sekarang pun di Amerika juga kemarin kan ada obat gitu ya, yang yang mengajukan gitu ya, untuk bisa didistribusikan ke konsumen penderita Alzheimer gitu ya. Nah, di Amerika tuh di-approve. Tapi itu dokter-dokter di sana itu sampai terbagi dua itu pemirsa. Ada yang pro, ada yang kontra gitu kan. Nah, malah di Uni Eropa obatnya diblokir gitu, jangan sampai masuk gitu. Nah, kan ngeri kan kok kayak gitu kan, mereka kan ahlinya gitu kan kalau udah sampai situ kan. Nah, apalagi Alzheimer ini kan udah kerusakan otak ya, jadi apapun obat yang melalui riset itu udah pasti obat keras itu yang memperbaiki otak rusak. Mana mungkin obat yang biasa-biasa aja kan, yang justru yang khawatirnya itu efek sampingnya gitu kan. Jadi kan kalau Anda pelajari ini lebih lanjut itu kan, kalau istilahnya mereka itu kan, jadi mulanya ada di hipokampus. Hipokampus itu kan saya sudah ceritakan ya, ada di sini ya. Kalau otak kan kiri kanan 5 ya. Nah, ini hipokampusnya di jempol saya ini nih. Nah, itu mulanya di situ, kemudian menjalar ke jari-jari gitu ya. Berurut itu menjalarnya juga lucunya. Ya, kenapa berurut? Nah, berarti kalau menurut saya, kenapa berurut? Jadi kerusakannya tetap di sini, nggak menjalar. Yang menjalar tuh sel-sel rusaknya. Paham nggak pemirsa? Jadi gini, di sini ya, di jempol ini ada rusak kan. Di yang lain belum rusak nih, ya kan? Ya kan? Jadi menurut saya di hipokampus nih rusak nih kan. Nah kan sama aja dengan tangan kita kan. Ini jempol, ini telunjuk tengah gitu kan. Terus apa nih? Jari manis ya, baru kelingking kan. Nah itu kalau misalnya jempolnya rusak gitu kan, ini kan yang kepayahan yang lain kan, ya kan, untuk memegang, nggak ada jempolnya, tahan aja, misal pegang apa, nah, sekarang aja di sini ya, saya mau pegang pulpen ini aja pening nih kalau nggak ada jempol ini kan, betul nggak pemirsa? Coba aja ada tahan jempolnya, kemudian Anda nulis, ya kan, gimana cara nulis nggak ada jempolnya, ya kan? Nah, menurut saya sama itu. Di Alzheimer seperti itu, jadi yang lain itu terganggu gitu. Karena nggak ada si jempol tadi, karena si jempolnya udah kepenuhan si sel otak rusaknya sehingga tidak berfungsi. Yang lain keder semua nih gitu. Menurut saya itu yang terjadi. Jadi nggak semuanya rusak gitu.
yang terjadi kepayahan yang kotak-kotak yang lain karena si hippocampusnya ini nggak berfungsi gitu. Nah, jadi balik lagi ke obat tadi, justru saya ngeri malah, ya kan? Misalnya masuk ke Indonesia gitu ya, ngeri justru saya justru. Karena apa? Karena menurut saya sudah jelaskan kan di playlist yang 116 ya, coba Anda buka di channel kami 116 itu udah saya terangkan kan bahwa menurut saya ya, saya yakin menurut saya ini bukan kerusakan organ itu kan, tapi terjadi ngaco di algoritma. Itu udah saya terangkan di video laba-laba ya. Jadi kan waktu itu, nah kita mulai ya. Prolognya lama juga ya, setengah jam sendiri ya. Nah, kita mulai nih. Jadi kan waktu itu ibu saya bilangnya kalau 0 atau 1 bisa. Nah, ya kan? Jadi kan kita main ini ya. Kalau ya. Kalau ya. Betul kan? 0 atau 1 bisa berapa? 5 kan? Ya. Tahayul ya. Tapi kayak gitu ya. Kalau 0 atau 1 bisa 5 kan? 5 kanan, 5 kiri. Otak kan? Ya. Betul. 5 ya. 5 jadi 10 ya. Sekarang gini. Tadi kan 10 ya. Tapi ibu saya bilangnya 0, 1. Nah, itu. Jadi ini yang ibu saya mau tuh, ya kan? Kalau 0 atau 1 bisa. Di sini ya, saya menerjemahkannya. Ibu saya ini karena Alzheimer-nya, kan saya udah ceritakan ya di video lalu. Jadi kayak si otaknya itu ya, seperti penderita Alzheimer itu mengkerut gitu, ya kan? Mengkerut, ya kalau terkompres gitu kan. Jadi seolah-olah menyatu gitu si otak itu kan dikompres kan, dikompres kayak diremes gitu kan, seolah menyatu kan, jadi satu kan. Padahal seperti saya sudah ceritakan, otak itu terdiri dari kiri dan kanan dan masing-masing ada 2 layar, ya kan? Jadi 4 ya kan? Dan masing yang 4 layar ini yang itu balik lagi kan, terbagi 2. Jadi misalnya ini kiri kanan ada layar 1 2, ini yang kanan ada layar 1 2, ya kan? Nah, di ibu saya ini layar ini tuh udah diremes gitu, diremes sehingga jadi 0, tidak fungsi. Kalau di komputer itu 0 itu tidak fungsi, mati. Yang nyalanya 1 tuh nyala, 0 tuh mati. Jadi di sini ibu saya ini dalam keadaan 0 sekarang ini, ya kan, si otaknya itu ya, terbukti kan. Jadi dia tuh ngasih tugas sebenarnya untuk menjadi 1, menjadi hidup. Iya, dia akan nangkep ya pemirsa ya. Itu simpelnya tuh seperti itu, 0 jadi 1. Nah, simpelnya begitu. Kalau mau rumitnya banget rumit pemirsa. Jadi gini, ini kan mengkerut kan, gimana kita
dari kata-kata itu ya, yang 5 jadi 10 tadi, 01 tuh, jadi ibu saya tuh dari 01 menjadi 10. Paham nggak pemirsa? Ini yang rumitnya nih, masuk ke rumitnya ya. Nah, itu yang saya bilang kemarin kan, saya berulang kali kan, di 10 itu ada 4 angka prima itu ya. Nah, 4 angka prima kan persis kan, di otak tuh ada 4 layar tadi yang saya bilang. Dari situ kita bergerak. Dari 0 menjadi 1-nya itu. Dari tidak berfungsi menjadi fungsi. Dari padam menjadi hidup, nyala. 0, 1. Dah. Simpelnya sih begitu. Semua orang pasti paham itu ya. Dari tidak fungsi menjadi fungsi. Sama Alzheimer tuh kan, makin lama kan makin nggak fungsi dia kan prinsipnya. Dari mulai pelupa ya kan, dari hipokampusnya ini kan mulai pelupa, kemudian makin lupa, banyak lupa, akhirnya tidak ingat apa-apa sampai ini ibu saya ini kan udah tidak mengingat namanya sendiri gitu. Jadi udah sampai ke sini gitu ya. Jadi kan ini apa? Dari sini ke sini ke sini ke sini. Nah, ibu saya udah di sini kalau udah kayak gitu tuh. Yang saya bilang itu untuk tidurnya aja harus dikomandoin, nggak bisa tidur sendiri nih. Dan untuk tidurnya itu yang saya bilang tadi itu jam 11 malam tadi. Nah, itu saya tidak mau memaksakan gitu dia supaya tidurnya bagus tujuannya. Jadi udah sampai ke situ, jadi udah sampai sini gitu. Kalau itu ya rata-rata penderita Alzheimer itu kalau di Wikipedia pas 9 tahun ya. Tapi saya dengar juga di maksimum 10 katanya. Jadi bisa 9 sampai 10. Nah, kalau ini 5, balik lagi ya. Jadi kok 10-nya, banyak 10-nya ya. Ini kalau ini 5 kan. Kalau udah sampai sini berarti waktu saya tinggal 2 tahun lagi kan. 10 bagi 5 gitu. Jadi hipokampus terjadi 2 tahun misalnya, ini terjadi 2 tahun gitu kan, pas 10 kan. Aneh ya Alzheimer nih, kok banyak angka 10-nya gitu kan. Nah, menurut saya itu tersirat gitu di situ fungsi angka 10-nya itu, karena terdiri dari 4 layar dan pas persis di angka 10 itu. Nah, kalau kita nih angka 10 itu jadi 2, 3 ya kan, 5, 7 nih ya kan, balik lagi ya, 2, 3, 5, 7 ya kan. Jadi yang lain ini baik 1, 4, 6, 8, 9, 10 itu bukan angka prima. Jadi ada 4 angka prima, 6 tidak angka prima. Ya kan? Itu kita bergeraknya dari situ. Jadi seperti yang saya bilang, nah 1000 video itu juga dari situ juga. Jadi kan saya udah terangkan ya di video yang lalu. Ada 3 tingkat itu ya, 3 tingkat algoritma alam semesta ini kan, 3 tingkat gitu ya. Nah, apa tuh gampangnya itu, kalau saya bilang kan cahaya tadi ya, teori cahaya tadi ya, yang ngeluarin cahaya matahari dari bumi kan, di tengahnya ada bulan, matahari, bumi, bulan ya kan, 3 kan. Nah, itu bertingkatnya 3 ya kan, betul kan. Nah, gimana kalau di alam semesta? Jadi begini, yang kan saya bilang 1000 itu 1 tahap. Tahap kedua apa? Tahap keduanya begini pemirsa, kita bumi ya kan, ada di tata surya ya, ada di tata surya.
tingkat selanjutnya apa? Alam semesta semuanya kan, bumi, tata surya yang ada mataharinya ini. Kemudian tingkat ketiganya yang seluruh alam semesta. 3 tingkat lagi kan. Nah itu saya yakin banget. Tidak boleh juga ya, ini nanti disangka sombong lagi ya. Nah, menurut saya kan saya udah bilang boleh salah boleh enggak kan, otak-otak saya gitu kan, sama juga Anda gitu kan, bisa terima bisa enggak otak-otak Anda gitu kan. Nah, menurut saya 3 tingkatnya itu 1000 juga gitu kan. Saya udah bilang algoritma misalnya Anda masak gitu kan, masak air gitu kan, kasih telur jadi telur rebus kan, kasih nasi maksudnya beras gitu kan, ini dalam air itu masukin air kan, sama aja kan merebus kayak tadi kan, si telur direbus dalam air, ini sekarang beras direbus dalam dimasak gitu ya dalam air, keluarnya jadi nasi. Kalau telur keluarnya jadi telur rebus, tuh kan? Bentuknya aja lain kan, telur rebus sama nasi lain kan. Tapi algoritmanya, prosedurnya, stepnya, cara berpikirnya, cara bertindaknya, cara step apa prosesnya itu kan masak. Betul kan? Anda pakai air yang sama, pakai kompor yang sama, pakai panci yang sama juga kan, algoritmanya itu makanya saya bilang taruhlah misal si telur ini tahap tadi gitu ya, bumi, tata surya, alam semesta gitu kan, itu kan 3 tingkat. Sama juga bumi, bulan, matahari, 3 tingkat juga, 1000 juga kan saya udah buktikan ya, teori yang kecepatan cahaya itu. Kecepatan cahaya itu kalau 1 hari dia berjalan gitu, nah itu maaf ya pemirsa ya, video saya yang lalu tuh salah gitu ya, bukan 1000 bulan, ternyata 1000 tahun ya kan. Makanya yang tepatnya itu bukan 1000 bulan tapi 12.000 bulan ya kan, ya ada angka 12-nya di situ. Jadi cahaya berjalan dia kan, kecepatannya itu 300.000 pembulatan lah itu ya. Tepatnya itu bukan 297 juga, 299 saya kan baca lagi gitu ya. Kebetulan kemarin itu saya langsung aja ke situ gitu. 299, berapa? Jadi hampir 300 gitu. Hampir 300.000 kilometer per detik gitu. Nah, itu kalau dikalikan per hari gitu kan, kalikan per hari, jadi kali 24 jam dikali 60 menit dikali lagi 60 detik gitu kan, 24 kali 60 kali 60 kalilah yang 300.000 km per detik tadi, karena itu dalam 1 detik. Nah kalau dalam sehari berapa, itu tuh sama dengan perjalanan bulan dalam 1000 tahun gitu kan. Kan saya udah bilang kan, jadi itu sama persis itu. Saya jangan bilang sama persis ya, ada angka di belakang koma gitu. Jadi kalau dengan teori relativitas Einstein itu dapatnya misalnya berapa koma gitu kan, 299 koma, ini juga sama 299 koma gitu kan. Nah tinggal menurut saya sih tinggal terserah kita mau yang mana gitu ya. Otak-otak Anda, otak-otak saya. Kalau otak saya kok lebih cenderungnya yang ini, yang 12 tadi, yang 12.000 tadi, 12.000 bulan, ya kan? Karena saya bukan pakai teori Einstein ini untuk ibu saya ini, pakai teori ini, teori 12 itu. Jadi gini pemirsa, bahwa kan ada terjadi massa ke energi ya. Nah, Einstein pernah bilang bahwa dari energi ke massa pun sama begitu. Rumusnya itu juga gitu.
Cuma menurut saya yang bisa kita lakukan manusia gitu ya, yang bisa kita lakukan hanya bisa merubah massa menjadi energi. Belum pernah akan terjadi ada ilmunya dari energi dimampetin gitu jadi massa, kan belum ada kan. Nah ini sebenarnya terjadi pada Alzheimer gitu, jadi kayak dimampetin gitu loh, energinya kayak dikuras atau bagaimana gitu kan, jadi sehingga diremes, jadi apa, mengecil gitu kan. Itu karena ada algoritma yang ngaco gitu di sini, sehingga sel-selnya itu rusak. Jadi jelas di sini obatnya itu harus sampai ke situ gitu, harus sampai memperbaiki selnya yang rusak. Yang terjadi di Amerika itu, sel-sel yang rusak ini coba dikasih obat gitu sehingga dia mati gitu, sehingga nggak ada si sel yang rusak ini mati sehingga bisa bersih gitu. Ternyata nggak sesimpel itu, karena si sel-sel yang rusak ini dia sebenarnya berfungsi untuk memproteksi si otak terhadap bakteri jahat. Itu kan saya udah pernah ulas ya. Contohnya kalau mobil tuh, misalnya yang diproduksi sama pabrik mobil itu mobil logistik gitu kan, yang diangkut tentara misalnya kan, yang melindungi suatu kota gitu. Nah mobil ini rusak, apa jadinya? Kan penjahat-penjahat semua jadi berpesta pora di situ kan, nggak ada tentara yang melawan kan. Nah itu yang terjadi kalau kita minum obat itu gitu. Nah makanya saya takut justru makin digrogotin gitu. Jadi Alzheimer-nya apa orang bilang itu, keluar sarang harimau masuk lubang buaya kayak gitu. Jadi bukan solusi kan kayak gitu. Jadi saya lebih baik saya pikir ini, karena nggak ada solusi yang pasti ya kan. Jelas di dunia ini nggak ada yang solusi yang pasti untuk Alzheimer. Daripada saya nyalahin orang, kalau misalnya saya minumin obatin itu, lebih baik saya obatin sendiri gitu. Kalaupun salah, saya yang akan menyalahkan diri saya sendiri gitu. Ya kan? Dosa kan nyalahin orang. Wah gara-gara itu obat itu ibu saya meninggal misalnya, nanti kan ibu saya nggak sembuh, meninggal juga gitu kan. Kan dosa ngomong kayak gitu kan. Tapi kalau kita udah berusaha, kalau kita udah berusaha masih gagal juga, ya itulah takdirnya, ya kan, nggak dosa kan. Orang kita manusia kan, kita diberi kemampuan ya kan, dan kemampuan itu terbatas gitu. Belum tentu apa yang kita usahakan itu berhasil, prinsipnya kan begitu. Jadi kalau tidak berhasil, ya itulah kodrat kita gitu. Nggak semua apa yang kita inginkan bisa berhasil gitu kan. Kalau nggak berhasil ya itu udah kodratnya, tapi dengan melalui suatu perjuangan tertentu gitu, suatu ikhtiar ya kan. Kita udah usaha maksimum masih nggak bisa, ya masalah. Nah, itulah kodratnya. Tapi kalau kita minumkan obat dari yang lain, ya kan, usaha orang di situ kan yang menimbulkan obat itu. Mungkin minumin ke ibu saya, terus ternyata ibu saya malah makin parah gitu kan. Mau tidak mau kita akan menyalahkan dia kan. Nah itu misalnya ya, bodoh-bodohannya bisa meninggal karena itu kan. Apa yang terjadi? Kan seumur hidup mikirnya begitu, gara-gara obat itu terus aja gitu bertahun-tahun ini. Apakah nggak depresi juga nanti soalnya kan? Tuh, ibu saya ketawa tuh. Jadi kan prinsipnya gitu. Jadi ya udah, kita pikir gitu. Pikirnya balik lagi 01 jadi 10. Jadi gini ya pemirsa, sebentar ya saya cek dulu. Nah, jadi dalam dunia digital itu ya pemirsa, itu dia memakai sistem biner ya kan, 01 tadi ya. Jadi sistem biner itu
Seperti apa? Nah, saya ceritakan mulai awalnya. Jadi sistem biner itu hanya memakai dua angka 0, 1, ya kan? Yang saya bilang kan, semua komputer udah begitu gitu. Jadi kalau kita cuman punya dua angka nih ya, 0, 1. Nah, itu cuma apa? 01 ya. Apa ya? 01. Kita cuma punya ini satu-satunya gitu ya. Dua-duanya gitu. Satu-satunya. Dua-duanya 01 gitu kan. 0 mati, 1 hidup. Ya kan? Sekarang kita punya bariskan 2 gitu, ya kan? Nah, bisa barisin 2 gitu maksudnya ya. Sekarang 0, 0. Nah, itu 0 ya, dia koordinat komputer. Kemudian kan kita bisa rubah 01. Dari 00 jadi 01, ya kan? Itu 1 di dunia komputer. Nah, sekarang balikin lagi yang ini 0, yang ini yang jadi 1 kan? Jadi 10 itu kan? 10. Nah, itu tuh 2 di dunia komputer. Ya kan? Nah, sekarang kan tinggal 1 lagi kan? 1, 1, ya kan? Nah, itu 3 di dunia komputer. Nah, itu jumlahnya kan 4 semuanya. Jadi 0, 1, 2, 3. Betul kan? Dari 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Itu kalau kita di dunia komputer itu 0, 1, 2, 3. Kan? Nah, 4-nya kemana? 5, 6, 7. Kok komputer bisa sampai ngitung sampai berentet panjang gitu kan? Bahkan triliunan gitu. Nah, tadi kan barisnya 22. Jadi yang 4 ini udah masuk ke baris yang 33 gitu. Nah, mulai lagi tadi kayak gitu tadi. Jadi misalnya 0, 0, 1 gitu kan. 0. Iya, 0, 1, 0, 0, begitu kan. Pokoknya 3 baris gitu. Nah, 4 tuh mulai dari situ gitu. Nah, itu bisa muat 8. Tadinya kan 4 nih kalau barisnya 22. Nah, itu yang barisnya 33 muat 8. Jadi sampai angka 7. Jadi gampangnya kalau yang barisnya 22, 2 pangkat 2 itu jumlahnya. Angkanya itu yang bisa dibentuk. Dengan membariskan angka 01, 22 itu bisa menjadi 3 angka. Nah, kalau barisnya 33 itu 2 pangkat 3. Gampang kan? 2 pangkat 3, 8. Jadi itu angkanya yang bisa dibentuk adalah dari 0 sampai 7. Jadi 8 minus 1. Kalau tadi kan yang angka maksimum adalah 4 minus 1, 3, ya kan? Terus berentet gitu kan. Jadi itu berentetnya itulah yang dikenal dengan nama bit ya, bit. Jadi kalau barisnya cuma 1 gitu kan, 1 bit. Kalau barisnya 2 bit gitu. Nah, bitnya juga ada 2 macam gitu. Jadi ada bitnya tuh ada byte juga itu. Nah, jadi hati-hati tuh mendengar bit sama byte itu tuh. Jadi kalau di komputer yang satu betul-betul seperti tadi, yang satunya lagi yang byte itu yang hurufnya tuh B gede ya. Nah, itu dianalogikan dengan 8 byte, 8 bit gitu. Karena apa? Karena dia mendekati 1000. Nah, balik lagi kan 1000 lagi kan? Gitu. Jadi pakai huruf gede itu yang nggak tepat benar 1024 itu 2 pangkat 8 ya kan? Coba aja dihitung ya kan? Kalau misalnya 32 kan 2 pangkat 5. Terus kali lagi 2, 64 kan? Itu pangkat 6. 64 ya. Kali lagi 2 lagi 128 kan? 128. Jadi itu udah pangkat 7 ya. Kemudian 512 ya. 512. Nah, terakhir yang pangkat 8-nya itu 1000
1024 512 kali 2. Nah, itu muat tuh 8 bit. Itu mendekati 1000 angkanya, 1024 ya kan. Nah, teori saya ini mengarah ke situ. Jadi yang 24-nya ini pemirsa saya pisahin dengan yang 1000-nya. Jadi 24 ini video seperti ini, itu ada 24, jadi 2 tahun kan. Tiap bulan 1 maksudnya ya. Jadi 24 bulan. Ada 24 video seperti ini. Nah, itu apa tuh? Jadi 2 tahun pas ya kan. Ya, mudah-mudahan sih sebelum itu udah ketemu gitu, udah ada harapan gitu di ibu saya gitu ya. Nah, jadi kemudian 1000 video di luar ini gitu. Itu betul-betul algoritma gitu yang mengarah ke algoritmanya gitu. Nah, gini pemirsa. Ini saya bawa catatan ya, Anda boleh lihat ya. Saya bikin rumusnya ya. Apa ya, entah bisa kelihatan atau enggak ya. Ini kan saya udah cerita tuh 01 itu kan. Kemudian baris keduanya ya video yang lalu ya kan soal 1000. Nah, jadi kalau ini saya pelan-pelan ya. Ini yang sebenarnya akan saya ceritakan gitu. Pada ini ya. Pada kesempatannya. Nah, di bawah kan saya ini kan. Ini angka berapa pemirsa? 12 ya. Jadi ini itu ya kenapa saya bilang di video yang lalu ini 12 ini akan apa tuh namanya tuh akan menjadi angka yang paling dominan gitu ya. Nah, ini juga kan kita mulainya dari sini, dari 01 tadi yang saya bilang. Kalau 01 itu 1, kalau pengen ibu saya 10 itu 2. 1 digabungin dengan 2, 12 kan. Nah, prinsipnya gitu. Nah, gimana untuk ini tuh adalah terjemahan dari ibu saya kan bilang 0 atau 1. Jadi sekarang ini dalam keadaan 0, pengen jadi 1. Iya, pengen jadi 1. Nah, kita terjemahkannya itu mungkin Anda ini ya, saya nggak pakai rahasia-rahasiaan ya. Ini ya. Jadi misalnya suatu saat Anda juga pengen ngikutin ya gitu ya. Bisa lihat ininya ya. Kenapa saya nggak ini ya, nggak bikin video ya, mungkin suatu saat saya bikin video persisnya yang bagus ya. Tapi kebetulan kan saya ini sekarang ini pingin konsentrasi dapat metodenya dulu, daripada buat video bagus-bagus metodenya salah kan percuma. Jadi metodenya dulu yang benar gitu. Dapat video bagus mah banyak, semua orang juga bisa. Dapat metodenya seluruh dunia ini nggak ada yang bisa nemuin Alzheimer kan yang seperti itu. Jadi cara pemikirannya jauh lebih penting daripada kualitas videonya. Karena kualitas video sebagus apa aja ibu saya nggak sembuh, tapi metode yang benar yang akan membuat dia sembuh. Itu prinsipnya gitu pemirsa. Jadi kalau lihat dari videonya kan ini setengah jam lagi ya. Kalau misalnya ini tidak selesai, nanti kita lanjut lagi di video berikutnya ya. Jadi kalau video yang lalu saya cerita soal angka 1000 ya kan. Nah, di video ini akan cerita soal angka 12 ya kan. Gitu. Nah, ini kalau menerangkan segini tuh sebenarnya bisa 2 jam di sini, belum tentu 2 jam juga cukup gitu ya. Jadi karena saya usahakan sepadat mungkin gitu ya. Nggak mungkin bikin video panjang-panjang kan, Anda aja puyeng nanti kan. Jadi kira-kira gimana? Saya garis besarnya dulu ya. Nanti di video yang berikutnya saya ulas satu-satu gitu, ya kan? Jadi gini pemirsa, ini kita pingin membentuk dari 0 itu menjadi 1. Nah, saya terjemahkan tadi kan barisnya 1. Nah, kalau barisnya 22, jadi dari 01 01 bergabung dengan
10 sehingga menjadi 12. Prinsipnya gitu ya. Ini kira-kira begitu ya. Kalau diterjemahin, kalau diterangin bisa panjang nih videonya gitu. Ya kira-kira gitu. Nah, inilah layar ya. Layar yang dibentuk oleh otak kiri kanan ya. Otak kiri kanan. Nah, ini kan 1 2 tadi kan. Yang jadi 12 itu kan terdiri dari angka 1 2. Jadi di sini setiap kiri kanan dari otak ini saya terjemahkan dengan angka prima ke 1 dan ke 2. Betul kan? Yang saya udah ceritakan bahwa di dalam 10 ini tadi kan saya udah ini kan ada angka 2, 3, 5, 7 gitu kan, yang angka primanya 4 kan. Nah, jadi yang 01 dan 10 tadi adalah angka prima pertama dan angka prima kedua. Jadi 2 dan 3. Nah, itulah yang saya pernah ceritakan bahwa angka ini, jadi selain itu udah masuk tuh, karena kan tadi kan digital biner ya, karena udah ke angka prima, masuk sekarang ke teori angka prima ya. Ya. Oh, karena kalau kita pakai sistem biner terus gitu ya, puyeng sendiri nanti. Jadi kita masukin aja ke angka prima, karena itu ada metodenya. Metode angka prima itu. Jadi 1 2 3 bener, persis bener yang ibu saya bilang tadi tuh. 1 2 3 berurut itu. Nah, nanti ya, mungkin di video nanti kita akan ke situ ya. Jadi saya catat aja dulu ya. Tadi kita kan ke angka 12. Nanti itu harus 3 tingkat. Jadi sampai angka 1 2 3. Ya kan? Jadi untuk video ini saya di sini dulu nih, di 1 2 dulu ya kan. Jadi gini. Tadi kan 2 3 ya. Nah, 2 3 ini pegang dulu pemirsa. 2 dan 3 ya. Nah, ini ini Anda coba cek di playlist nomor 117 ya kan. Itu kan ada link ya kan. Link itu menuju ke hipotesa Riemann ya kan. Itu bilangan prima untuk bilangan kompleks ya. Nah, itu kan ada 2 layar tuh pemirsa. Jadi gini, terus dia kayak bersayap kan. Yang satunya begini ya. Yang satunya begini nih. Muter. Nah, muter-muternya itu paling gede muternya itu 18 pemirsa. Coba lihat. 18. Yang satunya lagi ada dari 3 5 2. Oh, yang 2 genap ya, maaf. 3 5 maaf ya, dari 5 ya, maaf ya. 5 7 13 5 7 11 13 17 19 ya. Coba Anda lihat ya. Itu kan 6 angka prima itu sebenarnya pemirsa. Berakhir di 19 kan? Hipotesa Riemann itu ya. Di sebelah kirinya ya. Jadi ada loop ya. Perputaran loop itu. Jadi berakhir di 19 ya kan. Yang sebelah kanannya itu yang paling gedenya 18. Loop yang paling gedenya. Ya kan? Kayak nyambung tuh pemirsa. Di sini 18 ya kan. Di sini 19 ya kan. 20-nya kemana? Ternyata 20-nya kecil di bawah gitu. Coba Anda lihat 20. Kemudian 20 ini banyak angka situ ya. Itu genap semua.
Lah yang sini ganjil semua ya, tapi prima gitu. Yang sini genap semua. Cuma satu-satunya angka yang tidak genap di sebelah sini adalah angka 1. Jadi kelihatan dari itu 20 terus mengecil jadi 1 gitu. Ya kan? 1 di sininya yang tadi ya, yang 19 tadi ya kan. Nah, jadi gini pemirsa. Jadi ini kan tadi ada ini ya. 2, 3, 5, 7 ya kan? 4 angka prima ya. Jadi itu kan itu baru 4 ya, 4 angka prima. Nah, dari 5, 7 itu kan jadi angka prima ke-5 itu 11. Angka prima ke-6 itu 13. Angka prima ke-7 17. Nah, angka prima ke-7 17 ya kan? Nah, kebetulan tanggal lahir saya tuh. Terakhir angka prima ke-8 ya kan? 8 ya kan? Angka prima ke-8 itu 19. Tadi kan bit yang tadi kan yang hampir 1000 itu kan 2 pangkat 8 kan. Bilangan prima ke-8 adalah 19. Nah, ada mulai kelihatan kan keterkaitannya kan dikit-dikit ya. Kira-kira ke situ. Nah, jadi dari bilangan prima itu ini kan begini pemirsa. Kan 2, 3 tadi kan 2, 3 ya. Yang 01 dengan 10 itu ya menjadi angka prima ke 1 dan kedua ya kan, yang menjadi angka 12 tadi kan. Jadi setelah itu kan 5, 7, 11, 13, 17, 19. Berakhir di 19 masalahnya kan. Nah, jadi yang 12 angka 12 tadi kan angka prima ke 1 kedua. Nah, di sini ya. Nah, supaya cepat aja ya. Ini yang 2 dan 3 ini saya pakai loop yang 18 tadi. Yang sebelah kanan. Nah, yang sampai 19 saya pakai 5, 7, 11, 13, 17, 19. Itu ya kan? Jadi ada kayak biasa aja. Waduh. Tuh kan pemirsa. Iya. Waduh, udah lama juga ya dan. Tuh kan. Bahayanya tuh. Padahal ibu saya tuh tadinya mulanya persis seperti itu. Lupa matiin kompor. Nah, itu bahayanya pemirsa. Jadi Alzheimer ini menurut saya tidak ada yang kebal. Saya juga bisa jadi Alzheimer nanti. Jadi sebaiknya justru saat-saat sekarang ini sebelum Alzheimer misalnya ya, saya ditakdirkan Alzheimer juga kayak ibu saya gitu kan. Lebih baik saya bikin video ini gitu. Kalau saya udah Alzheimer nanti nggak ada orang yang mikir lagi kesini kan repot, ya kan? Kalau misalnya metode saya benar kan terbuang semua percuma, nggak ada orang yang tahu, ya kan? Misalnya ibu saya bisa saya sembuhkan dengan algoritma itu kan, nanti nggak ada yang ngerti. Orang yang bisanya misalnya saya gitu ya, udah Alzheimer juga gitu kan, nggak ingat lagi semua itu kan. Itulah gunanya video ini gitu. Jadi nggak terlalu penting gitu videonya bagus atau enggak. Yang penting metodenya tadi. Apa Anda pernah dengar metode tadi dari orang lain? Kan enggak. Kalau misalnya benar gimana? Kalau salah ya nggak masalah. Tapi kalau benar kan berharga banget kan. Seluruh dunia aja nyari gitu kan.
Iya, ini semua orang nggak ada yang dapat metodenya Alzheimer itu, ya kan? Nah, ibu saya dari 01 itu saya kembangkan. Gimana dari 0 supaya jadi 1. Itu teorinya seperti tadi itu pemirsa. Jadi kalau kembali ke hipotesa Riemann tadi kan, jadi yang 23 di 18, ya kan? Yang 5, 7, 11, 13, 17, 19 itu yang layar di kiri itu ada 6 angka. Yang di sini 2. Betul kan? 2, 3. Itu saya terjemahan di loop yang 18 itu. 18 berapa itu angka genap semua, cuma 1 aja angka yang tidak genap itu yaitu 1. Itu yang 23. Ya kan? Yang angka 23 tadi kan. 2, 3 angka prima ke 1 dan yang kedua. Nah, yang di sini 6 pemisah. 6 kan? 5, 7, 11, 13, 17, 19. Itu yang loopnya tuh. Coba Anda lihat, bilangan prima semua tuh. Sampai 19, hipotesa Riemann. Ya kan? Jadi supaya 01 yang ibu saya pengennya 01, dia tuh sekarang ini cuman punya 2 aja gitu. 01 kalau dia barisin 2 ya kan, 01 dan 10. Nah, sekarang ini cuman punya 01, jadi itu 2 bilang primanya. Nah, 3 ini yang jadi kita kejar supaya terbentuk layar. Bagaimana supaya 3 ini kita kejar? Nah, jadi ngejarnya itu kan 2, 3. Ini yang 6 angka prima ini, yang dari 5 sampai jadi 19 kan 6 tuh. Yang sini 2 angka prima. Nah, coba Anda lihat 2 ya 6 ya, kurang 1 ya jadinya. Ya gimana caranya ya? 2, 3, 5 sampai 19. 2, 6. Ya kan? Kalau kita gabungkan angka 2 tadi ya, 2 bilangan prima di sini yang menjadi loop 18 dengan 6 angka prima di sini menjadi loop 19 ya. 2, 6. Kenapa saya ulang-ulang? 26. Jadi ternyata pemirsa, angka-angka prima itu dirigennya tuh siapa? Angka-angka prima. Boleh Anda cek di internet. Dirigen itu apa ya? Kalau ragu gitu kan? Lagu. Nah, dirigennya itu kan yang ini yang ngatur ya kan? Jadi dirigennya angka prima itu adalah angka 2. Jadi kalau misalnya sekarang ini kan orang berlomba-lomba nih ya, mencari angka prima yang paling ujung berapa. Maksudnya setelah itu nggak ada lagi gitu angka prima itu pakai angka 2 tuh bisa 2 pangkat berapa gitu minus 1. Jadi kalau kita urut ini dot gitu kan, yang tadi yang baris 22 tadi 3 yang paling kecilnya setelah 2, 3 jadi 2, ini 6. Jadi dirigennya itu cuma 2 angka ini sebenarnya, 2 dan 6. Kita satuin 26 gitu. Jadi saya buat ini ID-nya untuk hipotesa Riemann ini, itu ID-nya tuh 26 ya kan. Nah, nanti di video berikutnya saya akan ulas lagi tuh kenapa
Di sini si hipotesa Riemann ini saya kasih angka 26. Nah itu kan saya ambil dari 7 kasus milenial, ya kan? 7 kasus milenial. Ini ngurutnya gini. Si Riemann tadi kan hipotesa Riemann 26. Nah, itu kalau Anda buka di playlist 116 itu kan P sama dengan NP tadi kan. Itu saya kasih ID 28. Ini ID-nya untuk 7 ini yaitu tadi kan 28 mundur ke 26. Nah setelah itu kita mundurin lagi, ID-nya tuh 15, ya kan? 15. Kemudian 14. Kemudian dilewat tuh si 13, 12, 11. Berapa terakhir? 10. Balik lagi 10 kan? Nah lucunya, iya, P sama dengan NP. Nantinya, P sama dengan NP itu kan 28. Tambahin tuh 2 dengan 8, 10 juga. Jadi balik di situ, ya kan? Dari 10 menjadi 10 lagi. Cuma di sini 10-nya 10. Di sono berapa? 2 dengan 8. Kayak gitu. Nendangin segini aja udah hampir habis 1,5 jam ya. Jadi wajar kalau saya ambil 24 video ya. Sampai betul-betul semua ini yang ada di pikiran saya untuk menyembuhkan ibu saya ini bisa tertampung semua gitu. Saya pikir sih 24 video dapat gitu. Ini aja kalau saya hitung ya, kita dari sini nih yang tadi itu aja, kita tuh baru di sini nih, dari sini, dari apa yang mau sisa segini lagi kan. Nah Anda lihat ya kan, ini di samping saya bentuk kurva ya kan. Jadi tadi kan loopnya 18 ya, yang sebelah kanan, loop yang kirinya 19. Nah itu kenapa di playlist yang saya buat untuk ibu saya ini mulainya dari 150. Karena gini, di baris bawahnya itulah yang saya bilang, si laba-laba akan memegang 1000 video. Di 1000 video itu ada 168 bilangan prima kan, betul kan? Itu yang akan dipegang sama laba-laba. Jadi dia dipegang tuh maksudnya di sumbu X gitu, ya kan? Sumbu X. Nah jadi si 1000-nya itu anggap di sumbu X ya, ada 168 bilangan prima. Ini di sebelah kirinya tadi kan 18, ya kan? Di sebelah kanannya 19. Nah jadi gini, saya bikinnya di sumbu yang 168 ya, kurang jelas ya, dapat nggak ya? Nah sumbu yang 168 ini yang 19 pemirsa, 168 kan. Yang ini di sumbu Y-nya itu kan ada, saya bilang ada 18 loop kan. Yang ini yang 19. Jadi 18, 19, betul kan? Ini kan 18. Ujungnya kan di 168. Nah, kurangin 18 jadi berapa? 150. Ya kan? Itu makanya di playlistnya saya bikin 150 mulainya itu. Jadi sampai 168 itu 18. Jadi matching dengan hipotesa Riemann. Jadi loopnya itu 18.
ya kan? Mulai bingung Anda ya. Waktu saya 15 menit lagi, makanya video ini nggak bisa sedikit, mesti banyak gitu. Saya belum sampai ke dalamnya ya, masih kulitnya banget gitu. Cuman bentuknya aja ya. Sedangkan Riemann itu kan saya juga harus terangkan juga ya, gimana dia bisa 18, yang ini 19 gitu kan. Lihat Anda gambarnya kan. Nah, tapi prinsipnya seperti itu pemirsa. Jadi 150 ke 168. Ya kan? Itu 18. Nah, ini mungkin Anda, sebagian Anda yang bertanya ya. Lah, katanya 12. Kok jadi 18? Nah, gini pemirsa. Jadi dari 150 ke 168 itu kan 18 ya. Tapi itu selisih. Kalau kita hitung nih ya, dari 150 ke 168, persisnya itu angkanya semua ini ya. Kan 168 kurangi 150 kan 18. Tapi kalau angkanya kita hitung semua itu 19. Karena tadi dia nggak ngitung tuh yang 150-nya sendiri. Betul kan? Misalnya gini. 4 kurang 2 berapa? 2 kan? Tapi angkanya berapa aja di situ? 2, 3, 4 kan? 3 angkanya kan? Betul kan? 5 kurang 2 berapa? 3 kan? Angkanya berapa? 2, 3, 4, 5 kan? Ada 4. Sama tadi juga 150 ke 168 ada angka berapanya? 19. Jadi 168 kurang 150 plus 1, 19. Padahal dia ada di sumbu ini gitu ya pemirsa. Yang 18 tadi kan. Sumbu ini tadi saya bilang berapa? 19 kan? 19 lawan 19 sebenarnya itu. Jadi di hipotesa Riemann itu kenapa bisa begitu? Nah, nanti saya akan ceritain nih di video selanjutnya. Itu karena tadi yang di sini 2, 3, di sini 5, 7, 11, 13, 19. Jadi ada antara 2 dan 3 ini, 2 dan 3 ini. Kenapa bisa jadi layar? Nah, lama lagi nanti tuh itunya. Itu nanti kita akan masuk ke teori turbulence. Ya. Jadi prinsipnya gini. Turbulence itu ya. Itu kan tadi 1000 angka primanya 168. Nah, kalau kita terusin ke angka selanjutnya gitu ya. Kita harus pakai Gantt chart namanya. Gantt chart ya, Gantt chart. Gantt chart itu dia sampai angkanya itu maksimumnya 330. Ya kan? 330. Si Gantt chart itu. Jadi kalau kita mau terusin ini 168 plus yang Gantt chart. Nah, Gantt chart kan 330, ya kan? Kalau mau kita sambungin, kita harus yang 168 bilangan prima yang 1000 itu kita jadiin unit dulu gitu untuk masuk ke sini. Jadi dari 330 ini kita ambil 1 unit gitu. Jadi sisanya berapa? 329 kan? Betul kan pemirsa? Jadi 168 itu angka bilangan prima dari 1000. Kemudian Anda buka di playlist nomor sebentar 16, 17, 18 ya. Turbulence di situ. Jadi apa tuh? Kan
dari angka 2 dan 3 ini dia tuh punya kekuatan gitu prinsipnya. Jadi apa tuh 2 3 ini akan mengeluarkan kekuatan ya. Itu maksimumnya berapa? Angka 2 dan 3 ini. Angka 2 dan 3 ini yang bersatu tadi, yang di angka 12. Yang mama cuma punya 2, kita butuh 3 untuk menjadi 10. Kan 01 pengen jadi 10, kita butuh 3. Nah nanti akan ada terbentuk suatu turbulens itu pemirsa. Jadi 2, 3 ini akan berapa nih munculnya? Anda bisa tebak nggak? Munculnya gancar tadi 330 minus 1, 329. Jadi pertama ya 1000 ya kan, ada 168 angka prima itu dipegang oleh laba-laba ya kan, saya udah ceritain ya yang lalu. Kemudian gancar ya itu kan 330 minus 1, karena satunya diambil sama yang 1000 ini tadi dong, jadi 329. Itu karena mengembang itu akan saya pakai teori lebah di situ, karena bentuknya tuh heksagon si gancar itu. Binatang apa yang rumahnya heksagon? Bukan laba-laba kan? Laba-laba nggak berbentuk heksagon. Satu-satunya, entah satu-satunya atau entah dari binatang lain ya, yang saya tahu cuma lebah yang rumahnya tuh heksagon. Heksagon tuh apa? Hex ya. Hex itu 6. Kalau 5 tuh penta ya. Kalau makanya di Amerika tuh kan ada pentagon ya, nah, sering dengar pentagon itu segi 5 itu. Jadi kalau 6 heksagon, 7 lupa saya. Kalau 8 oktagon. Nah, si lebah itu yang 6 heksagon. Itu yang 330 minus 1. Kalau digabungin sama 168. Jadi kalau kalau dia doang nih ya, heksagon doang, gancar doang 330. Ya kan? 330. Tapi kalau begitu disatuin lebah sama laba-laba, itu 330-nya satunya kasihin laba-laba. Jadi di 329 dengan 168. Kayak gitu. Ya. Nah, itu yang apa tuh? Jadi ini laba-laba, lebah, ya kan? Itu baru sembuhnya itu. Yang isinya siapa? Kan ada angka-angkanya semua dengan chart kan? Itu yang saya bilang pakai algoritma semut. Jadi baris nanti angka-angkanya. Jadi larinya ini semua kemana? Ke hipotesa Riemann tadi kan? Yang ada 18 loop sama 19 itu kan? Dari hipotesa Riemann itu larinya kemana? Ke 01 atau 10 itu kan? Itulah yang yang P sama dengan NP itu. Jadi kalau simpelnya 0 pingin jadi 1 gitu prinsipnya. Dari semua itu yang saya ceritain dari awal nih. Dari 0 padam pingin hidup 1. Itulah sampai begitu pemirsa. Ininya usahanya itu. Dari 1000 itu video itu jadi 168. Ya kan, bilangan prima. Kemudian ambil gancar jadi 329. Ya kan? Nanti isi itu sama semut tuh. Iya, ada. Nantinya. Ini udah mau 11 nih, udah mulai ini apa? Udah mulai pingin tidur nih bisa nih kelihatannya, ya kan? Berhasil juga kan waktu saya. Daripada nungguin ya kan, nggak ada gunanya nungguin gitu ya. Dia kan udah curhat kan, udah puas dia kan.
Nah saya nungguinnya kan daripada saya ngoprek saya bikin aja video ini kan. Jadi waktu saya nggak terbuang juga kan. Ya itu takutnya pemirsa, tadi saya lupa matiin kompor karena nyiapin video ini. Iya, takutnya bener-bener saya juga Alzheimer juga udah ada di hipokampus juga, saya udah mulai menjalar kan. Ternyata anak saya juga begitu pemirsa, suka lupa juga matiin kompor. Takut semua nih turunan. Nah itulah pemirsa. Jadi gunanya bikin video ini gitu. Jadi suatu saat saya berhasil gitu kan. Ini video nanti saya usahakan 24 nih tamat nih ya. 24 video gitu dalam 2 tahun nih tamat, sekaligus prakteknya gitu. Di ibu saya seperti apa gitu. Ada 1000 video tadi kan. Ya kan? Jadi waktu-waktu terakhir ini ada 5 menit lagi ya. Jadi gini pemirsa, tadi kan saya belum ceritain tuh 12-nya dengan 18 hubungan 150 ke 168 itu kan 18. Padahal saya cerita yang berfungsi banget itu 12 ya kan. Jadi gini pemirsa, kalau nih ya, kalau nanti saya terangin ya. Ini lama kalau mau terangin ini pakai video ya. Nanti saya terangin di GitHub ya. Ini kan 18 19 ya. Sebenarnya 19 juga kan. Ini kan. Nah, di sumbu ini, di sumbu X-nya ini ya. Nah, nanti saya buat ya. Di sumbu X-nya ini ya. Yang 19 di bawah, yang ini 18 ya. Itu nanti saya akan terangkan dengan prime hexagon, yang saya bilang itu, yang angka prima itu belok gitu. Kalau angka nggak prima nggak belok gitu ya, itu kan terbentuk tuh, ya terbentuk tuh hexagon. Gini pemirsa bentuknya tuh, pelan-pelan ya. Ini 2, 3, 5 itu ya. Ya, itu sampai 7. Kemudian ini begini lagi, itu sampai 13. Terakhir itu sampai 19. Nah kan, mirip-mirip kan dengan hipotesa Riemann. Cuman hubungannya di mana? Nah itu yang kita akan telusuri. Jadi ya, akan kalau Anda nanti saya terangkan ya video nanti. Jadi saya sudah temukan di sumbu X-nya tadi ya. Itu ada 3 angka yang nancep di situ. Yang di sumbu yang dipegang sama laba-laba tadi. Ada 3 angka yang nancep di situ. Yaitu ya, kelihatan nggak ya? Nah, 3 angka ya pemirsa ya. Terlihat nggak ya? Nggak jelas ya. Nah, saya sebutin aja ya. 30 ya. 30 nancep di sini ya. Dari prima hexagon tadi ya. 30, 36, 102. Nancep di situ di laba-laba tadi. Nanti saya terangkan ya. Kalau saya terangkan ini bisa sejam 2 jam lagi nih. Nanti saya terangkan di halaman GitHub itu. Dari mana angka itu ya? Jadi prinsipnya dengan yang begini gitu kan. Nah, saya urutin sampai 114 angka gitu. Ya kan? 114-nya pas di ujung. Di kurvatornya. Ini pas di ujungnya sini ya. Nah, ini jadi 114-nya itu di ngambang gitu ya. Di sini gitu. Tapi yang nancap di sini ada 3 angka nih. Di sini nggak ada yang nancap pemirsa. Nancapnya tuh dari angka 1,
satu atau berapa ya, ini nancapnya sini. Dua udah nggak nancap di sini gitu. Tapi di sini nancap 3 angka nih. 30, 36, berapa satu lagi? 102. Nanti Anda lihat ya. Itu dengan prime hexagon. Jadi coba Anda jumlahkan. 30 dengan 36. Jadi berapa? 66 kan? Satunya lagi berapa? 102 kan? 102 tambah 66. Berapa tuh? 168. Balik lagi yang tadi kan? Yang dipegang sama laba-laba tadi. Makanya 1000 itu angka prima 168. Ada 3 angka yang nancep, yang dipegang oleh laba-laba, yang algoritmanya nanti laba-laba. Yang saya bilang di video laba-laba jadi 168 jadi 139 gitu ya, karena dikurangi 29 gitu kan. Karena angka prima angka 10 itu 4, angka prima 125, 4 tambah 29. Jadi 168 dikurangi 29, 139 tadi kan. Itu yang bentuknya X, itu yang kayak kromosom. Gitu. Itu kromosom itu kan saya udah bilang kan, udah terangkan ada 23 kromosom di tiap tubuh manusia. Nah, hubungannya sama angka 2 dan 3. Coba satuin angka 2 dan 3. Kan 23 pemirsa. Itulah makanya di otak ini saya akan harus cari nih, kejar nih. Dia tuh sekarang tuh 2 prinsipnya. Nggak ada 3-nya. Karena 01. Dia butuh 1 0. Angka kedua dari prima 3 supaya menjadi layar. Ya kan? 4 layar. Ini 4 layar pemirsa. Kenapa? Karena mainnya tuh di 100. Antara 10 sampai 1000 kan ada 100 tuh. 1000 bagi 10 kan 100. Nah, tadi kan saya bilang 4 layar, masing-masing 100. Kalau 4 dikali 100 kan 400. Nah, Gantt chart itu mainnya di 330. Jadi masuk di yang 400 itu. Nah, ini bersatu nih. Ya kan? Sehingga si otak ini tuh kan gini pemirsa. Angka yang paling dominan, mempunyai kekuatan yang belok-belok tadi saya bilang tuh ya, itu angka di bawah 100. Coba Anda lihat di Wikipedia ya, keistimewaan angka-angka gitu ya. Itu dominannya itu di bawah 100. Di atas 100 itu udah mulai sedikit. Nah, berakhirnya angka-angka itu ya di berapa coba? Antara 300 sampai 400. Coba kalau nggak percaya buka Wikipedia, keistimewaan angka-angka. Itu di atas 300 tuh udah tinggal dikit. 400 tuh udah nggak ada lagi angka-angka yang aneh gitu. Ya ada yang 1000 berapa gitu, tapi ya udah boleh kata bisa diabaikan gitu. Tinggal berapa biji gitu. Tapi angka yang istimewa banget gitu ya, itu di bawah 100. Yang mempunyai keistimewaan banyak gitu, sampai puluhan gitu kan. Nah, lucunya pemirsa ya, tadi yang angka Riemann itu ya, yang saya bilang 2, satunya 6 ya kan, di satunya 26. Lucunya di Wikipedia angka lain banyak gitu keistimewaannya ya kan, apalagi yang angka prima ya, apalagi 2 ya kan, 2, 3, itu banyak banget keistimewaannya. Kenapa saya bilang lucu? Angka 26 hampir nggak ada istimewanya buat mereka. Apa yang saya salah atau mereka yang salah ya? Tapi saya bilang hipotesa Riemann itu terbentuk dari dua angka ini, 2 dan 6 tadi bilang.
Yang 6 ini jadi dari loop 19, yang 2 angka ini loop 18. Loop 18 itu berakhir di 20, ya kan? Kira-kira gitu pemirsa ya. Jadi ini aja udah bener kan, panjang kan? Mungkin 1,5 jam lebih nih kalau jadinya ya. Tapi kira-kira segitu dulu. Jadi nanti oh iya. Kan tadi 12 ya. belum tuntas ya. Jadi gini ya. Ya cepet aja ya. Jadi kan 18. Jadi di 18 tuh yang nancep itu 12 pemirsa. 6-nya kemana? Nah ini 6-nya itu jadi 102 tadi, ya kan? Ini ya pemirsa, 102 tadi kan, yang dari 18 itu ya, 18 nancep, yang nancep nanti di vertikal tuh cuma 12 ya 12 ya. Jadi jadi makanya ya kalau Anda buka di playlist 150, saya bikin peta tuh pemirsa. Jadi dari 150 sampai 168 itu yang nancep nanti di situ di sebelah kiri ya, itu 6 ya kan. Kemana sisanya yang 6 itu? Yang lain kan ada 18, 6. Jadi sisanya 6 kan, itulah yang jadi 102. Jadi 102 itu ya kan, Anda lihat petanya ya, 102, 6 di sini, 6 di sini. 102 itu yang apa? Yang itu yang lebah itu tuh, yang muter-muter kemana-mana itu. Ujungnya jadi 18. Jadi di peta itu 6. Tengahnya ini yang jadi 102 tadi, 102 ditambah 12. Jadi 114. Nah, nanti akan saya ceritakan di video selanjutnya. Kan 114. Nanti kita akan masuk di apa itu? Angka prima ke 114. Itu 619. Nah, itulah yang jadi 619 itu iya, taruh di atas. Itu adalah yang mewakili 114 tadi. 102 tadi, ya kan? Kan sini 12. Ini 102. Nanti yang semuanya itu 114. Di angka prima 619. Itu angka prima 114. Nah, inilah yang membentuk nanti algoritmanya yang akan kita kumpulkan dari 1000 video untuk mencari di mana letak ngaconya, ya kan, Alzheimer mamah ini gitu. Jadi kalau dari tadi kan saya bilang kan 619 ya kan, 619 itu angka prima ke 114. Nah, kita satuin lagi tuh dengan yang tadi, yang udah dipegang sama lebah sama laba-laba gitu kan. Lebah pegang berapa? 329. Laba-laba pegang 168 kan? Betul kan? Nah, ini yang tadi 619 kurangin lagi kayak tadi itu supaya bisa nancap kayak yang tadi. Jadi tinggal 618. Karena dia juga semut nanti kan. Jadi 618 ini dikurangilah dengan yang tadi yang gancar tadi 329. Coba Anda hitung. 618 dikurangi 329. Dapatnya berapa? 289. Nah, ini 3 angka ini yang masuk ke turbulence tadi, yang setelah di playlist berapa itu 18 ya, 118 itu turbulence itu nanti masuknya.
Jadi ada 3 turbulensi itu. 3 tahap kan saya bilang kan. Jadi mulainya di 168 ya kan, yang dipegang sama laba-laba. Kemudian 329 yang dipegang sama lebah ya kan. Tingkat terakhirnya 289 yang dipegang oleh semut. Itulah nanti algoritma keseluruhannya gitu, yang tiga tingkat. Dan itu semua dimulai dari yang tadi 2 dan 3 tadi, angka prima ke 1 dan ke 2 tadi ya kan, yang jadi angka, kalau angka 1 sama 2 nya digabung jadi angka 12, itu kan angka prima kedua dan angka prima 2 dan 3, 2 3. Itu tuh 2 dan 3 itulah sebenarnya yang apa tuh yang akan membentuk layarnya itu nanti. Jadi di situ. Jadi mamah tuh kalau menurut saya tinggal cuman 3-nya tuh mau habis gitu pemirsa. Jadi menuju ke 2 gitu. Nah, itu kita ini lagi dengan angka 3 kita coba masukin lagi angka 3-nya ini supaya terbentuk lagi 4 layar ya kan. 200 di kiri, 200 di kanan kan, kesannya kan 4 kan, 4 layar, 200 di kiri, 200 di kanan, jadi 400. Nah, itu kan bilangan kompleks saya bilangnya kan. Nah, itu yang 200 ini itulah yang sebenarnya dipegang kan tadi 2 3 ini. Jadi 200 ini kan 3 tuh kan lebih lemah ya daripada 2 ya kan. 2 tuh paling sakti ya kalau di bilangan prima ya, keistimewaannya pasti lebih tinggi dari angka 3 kan. Jadi kita ambil angka 3 itu kekuatannya tadi yang 400, dari 400 itu 200, jadi dia yang pegang 200-nya. Jadi 3 di kiri, 3 di kanan kan, 3 ya kan. Si 3 ini pegang 200. Nah, si angka 2 pegang berapa? Nah, kan tadi saya udah bilang 114. Totalnya semua ya. Nah, jadi si angka 2 pegang angka 400 ya dari semua ya. Dikurangi 114 ya. Dikurangi 114 itu yang dipegang 2. Jadi 286. Itu nanti pegang 2. Angka 2 pegang 286, angka 3 pegang 200. Itu yang pembagian layarnya nanti dari 2 sama 3. Nah, kemudian dari prime hexagon ya kan, angka 2 dan 3 ini mempunyai kekuatan yang sama. Nah, nanti saya ceritain ya. Prime hexagon itu mempunyai kekuatan yang sama. Berapa? 71. Yang tadi gini ya. Jadi beloknya tuh sama si angka 2 dan 3 ini. Itu juga gitu. Nah, itu dari prime hexagon dapat itu angkanya. Kekuatannya mereka ini 2 ini sama, 71. Jadi kalau 400 dikurangi 71, kemudian kita ambil lagi nih satunya lagi kan, balik lagi kan yang tadi kan, pas 330. Ya kan? 400 kurangi 71, satunya ambil. Jadi toh aja udah tinggal gancat, nggak pakai laba-laba lagi segala macam. Pas 330 sama dengan gancat. 330 juga habisnya. Gitu. Kira-kira gitu pemirsa ya. Jadi mungkin ini berapa lama nih? Hampir 2 jam jadinya ya. Kira-kira. Nah, udah pas banget nih. Waktunya udah jam 11 lebih nih. Udah saya bentar lagi bimbing ibu saya tidur. Jadi kalau Anda menyimak ini sampai habis, saya salut gitu. Bisa nggak ngikutin Anda saya yang ngomong dari awal tadi ya. Itu yang apa yang bisa saya sampaikan gitu ya. Mudah-mudahan ini metode ini benar. Kalau ini benar kan, mungkin Anda juga baru dengar kan. Coba kalau misalnya nanti saya Alzheimer lagi kan,
mau dengar dari mana lagi kan, nggak ada yang mikirin ke situ gitu ya, karena saya berusaha gitu gimana caranya apapun yang saya bisa, yang saya usahakan buat gimana caranya supaya ibu saya ini sembuh gitu prinsipnya. Jadi karena ibu saya bilang 01 itulah dari semuanya, berasalnya dari situ doang, 0 dan 1 itu. Jadi aja 2 dan 3, jadi aja 168, jadi aja ada berapa tadi 329, terakhir semutnya 289 kan begitu. Cuma dari 01 doang, pengen jadi 10 itu. Kalau barisin 22, kalau barisin 1, 0 pengen jadi 1, padam pengen jadi hidup. Kan sakit Alzheimer, sembuh Alzheimer, gitu aja prinsipnya. Apa yang saya ini kan, kan tapi kan kita masa muter 0 1 di otaknya nggak bisa kan. Nggak ada rumusnya kan. Mama ini 0 caranya, pingin saya 1, gimana muternya jadi 0 jadi 1? Nggak mungkin kan. Nah itulah caranya seperti itu, diturunin ke 1000 video itu kan. Yang saya bilang kan 1000 video satu tahap itu kan. Nah ini kan padahal di otaknya kan bermiliar-miliar neuron kan. Nah itu pakai hipotesis Riemann tadi. Jadi ketemu dari neuron-neuron ini mana yang ngaco. Nah ngaconya di mana nih? Apa di bicaranya, apa di tidurnya, apa di makannya gitu kan, ketahuan nanti semua nih. Kita cek nih kan di fungsi-fungsi otak ini kan. Kita kumpulin nih kira-kira berapa miliar gitu kan. Kira-kira nanti dengan hipotesis Riemann itu kan ketahuan dari 1000 video neuron yang mana itu apa algoritmanya sekarang di mama seperti ini. Itu yang yang saya bilang dicari mana yang paling lemah gitu, mana yang paling lemah itu yang kita coba perbaiki satu-satu gitu kan. Neuron bermiliar-miliar kan di otak ini, tentu kan kekuatannya udah jauh dibandingkan dengan yang 5 di otak ini kan, dari hipokampus itu semuanya, betul nggak? Hipokampus apa itu ya kan, ini 10 ya, ini bermiliar-miliar, tentu kan kekuatannya udah tinggal dikit itu. Nah di salah satu itu dengan materi cari yang mana yang paling lemah, mudah-mudahan nggak banyak gitu, tapi harus tepat yang itu gitu, yang bikin dia pembuatan sel di otak Alzheimer-nya yang membuat dia Alzheimer. Jadi pembuatan selnya sampai rusaknya. Anda kalau ingin belum melihat video laba-laba susah ya, apa yang saya ini ya, nanti di deskripsi saya inginkan ya video laba-labanya yang mana. Nah itu algoritma yang membuat si sel otaknya rusak sehingga jalan bertahun-tahun gitu kan, sampai seperti sekarang ibu saya ini. Mudah-mudahan itu metodenya ya yang saya pikirkan ya, yang saya sampai demam gitu mikirin ini ya, mudah-mudahan itu nggak banyak gitu si neuron-neuronnya yang harus diperbaiki. Neuronnya banyak, algoritmanya maksudnya, algoritma yang menyebabkan si neuron-neuron itu pada rusak gitu ya kan. Si neuron itu maksudnya sel otaknya gitu kan. Mudah-mudahan di algoritmanya nggak banyak, sehingga nanti kalau ini bagus kan dia produksinya itu entah miliaran juga mungkin ya, per hari atau per detiknya kan kita nggak tahu. Tapi sekali bagusin, nah mudah-mudahan neuron yang rusak ini tergantikan gitu. Bisa udah begini-begini kan, entah neuron yang mana yang kerja seperti itu kan. Kayak seperti itu gitu pemirsa ya. Udah hampir 2 jam videonya. Mudah-mudahan nanti kita lanjut lagi gitu ya, video berikutnya. Kita ini kan udah mulai masuk detail banget ya. Kalau Anda nonton juga malah saya yang heran gitu kan. Tapi berarti Anda butuh banget gitu menurut saya sih teori ini ya. Entah orang tua Anda juga mungkin Alzheimer, atau Anda jangan-jangan ahli medis gitu kan, yang nggak ketemu obatnya itu kan.
Padahal kan dunia ini kalau kalau sampai tidak ketemu obatnya nih Alzheimer, tahun 2050 ini menjadi penyakit paling mematikan nomor 3 dengan jumlah penderita luar biasa itu pemirsa, meningkat 3 kali lipat dari sekarang gitu. Siapa tahu ini benar yang saya pikirin gitu kan khawatir kalau ini benar, kemudian saya juga kan nggak imun gitu ya. Setiap orang nggak imun pemirsa. Jangan sangka Anda sehat apa walafiat sekarang mikirnya bagus itu Anda nggak Alzheimer, belum tentu pemirsa. Nanti itu 1/10, apalagi Anda kalau misalnya di baby boomers ya, itu 1/10 orang kena Alzheimer. Jadi saya juga takut juga sama gitu. Jadi sebaiknya dari sekarang usaha saya, apa pemikiran saya, siapa tahu benar bisa diterapkan ke ibu saya. Jadi video ini bisa disimak gitu ya untuk anak-anak nanti yang apa itu mencari juga solusinya gitu. Nanti saya akan ini kan algoritma saya kumpulkan, video-video yang saya kumpulkan ke sensornya tuh dengan TensorFlow ya. TensorFlow itu Anda kalau buka di playlist 115 itu kan bisa klik linknya. Itu saya banyak cerita gitu kan di situ. Nah, itu nanti tapi itu algoritma yang di sensornya aja gitu. Di TensorFlow itu ya kan. Jadi TensorFlow itu aliran algoritma ya kan di sel saraf prinsipnya gitu. Jadi dia yang antara otak-otak ini si neuron-neuron itu gitu, algoritma yang ditangkap di situ. Neuron sendiri enggak, bukan TensorFlow, lain lagi tuh ceritanya. Itu baru di ininya apa? Kan TensorFlow itu terjemahan dari aliran tensor. Tensor itu apa? Tensor itu adalah itu apa? Kalau di bilangan itu persis kayak yang tadi tuh, yang belok-belok tadi tuh, yang mengarah ke tujuan tertentu. Nah makanya si Google kan bisa bikin tuh search engine-nya kan, kemana orang-orang nih nyari ini. Kalau misalnya kata gitu ya, misalnya Alzheimer gitu kan, kemana yang tepat nih, yang dikasih halaman-halaman apa gitu, yang ini sampai sesuai gitu kan. Berarti kan ada kecenderungan gitu kan, kecenderungan bahwa orang-orang bakal sukanya halaman gitu. Gimana kalau nggak pakai suatu tensor atau kecenderungan, teori kecenderungan? Nggak mungkin kan. Makanya halaman mereka bisa merajahi kan gitu kan, karena yang lain nggak sampai ilmunya ke situ. Nah jadi sama ini juga, itu juga yang diterapkan gitu nanti ke ibu saya. Mana neuron-neuron ini yang bikin ngaco gitu kan, yang dari teori kecenderungan ini juga mudah-mudahan ketahuan yang mana algoritma yang ngaco, dan mudah-mudahan dari algoritma yang ngaco itu ketahuan juga kitanya harus gimana, treatmentnya harus gimana, dan waktu berhasilnya juga ketahuan gitu dari video-video. Oh disensor, oh mulai ada perbaikan, oh berarti nih kalau nggak ada perbaikan kita pecah lagi. Jadi kan dari saya bilang kan yang si laba-laba itu kan 139. Nah itu kita nanti akan balik lagi ke 1000 gitu. Nah, masalah ini berat banget gitu ya, pecah lagi ke 1000, masih berat yuk pecah lagi ke 1000, nanti balik ke pecah lagi. Jadi kan akan masuk sampai ke neuron-neuronnya itu yang kecil-kecil itu gitu, pakai teori Riemann tadi gitu. Kayak gitu pemirsa teorinya ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Ya, kenapa saya ketawa ya? Ya kalau Anda nangkap saya salut gitu ya. Tapi ya saya harus bikin gitu. Walaupun orang nggak ada yang nangkap sekarang gitu, tapi kalau suatu saat ini benar dan karena menyangkut banyak orang gitu kan, misalnya metode saya benar gitu kan, pasti orang juga akan mikirin juga sama ke situ juga gitu untuk menyembuhkan yang lain gitu ya. Oke, sekian dulu pemirsa. Terima kasih perhatiannya. Ini juga kan ibu saya juga
nemaninya betah, efektif kan. Dia juga senang. Tadi beberapa kali kan ketawa kan, makan juga, minum juga gitu kan. Ini nanti pasti enak nih tidurnya. Itu baru di luar Alzheimer-nya kan, yang di luar Alzheimer-nya gitu. Jadi nanti soal Alzheimer-nya yang tadi itu yang saya bilang itu. Yang 23 sama 6 tadi ya. 26 itu yang nanti ID-nya di 26. Nanti kita lanjut lagi deh. Jadi nanti waktu saya bikin untuk bulan depan gitu, saya tinggal lihat lagi nih, utang saya apa nih dari video ini, kan simple ya. Jadi kalau Anda ini lagi ya, untuk menit-menit terakhir nih ya, ini ya kira-kira ya, Anda kalau tertarik gitu ya, bikin bagus-bagus gitu ya, bikin lebih real gitu ya kan. Kalau saya sekarang ini ya, ini buat saya ngabisin waktu gitu. Lebih baik saya ininya metode algoritma benernya seperti apa nanti gitu kan. Lebih baik saya mikirin ke situ gitu. Itu yang saya tulis di GitHub ya, yang saya bikin nanti programnya dengan TensorFlow. Tapi program ini juga kan belum tentu benar atau enggak, tapi yang metodenya ini mudah-mudahan benar gitu kan. Jadi orang juga bisa bikin gitu kan. Jadi ini ya, Anda lihat kan 12 ya kan. Ini tujuan kita gitu. Ini dapatnya dari mana? Dari tadi ini yang 01 dan 10 tadi itu kan 1 2 ya kan. Ini kotak nih ya. Kotak. Nah, ini juga 12 ya. Kira-kira itu pemirsa. Ya, Anda kalau misalnya nggak paham diputar aja pelan-pelan pemirsa dari awal gitu ya. Jadi maksudnya nangkep, terus saya kan udah ini kan ya lembaran tadi ya. Jadi nggak terlalu muter banget gitu ya, pening gitu ya. Nah, itulah di 0 1 itu maksud ibu saya gitu. 0 padam, menjadi hidup lagi tuh otaknya gitu. Dari padamkan Alzheimer, kita bisa sembuhkan dari Alzheimer. 0 1. Sekian dulu, masih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Halo, saya Dr. B. Neni Mulyanti, spesialis penyakit dalam. Apa itu demensia? Demensia adalah istilah awam untuk pikun. Demensia merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan dan sering terjadi pada lansia, karena memang lansia itu lebih rentan untuk mengalaminya. Namun, demensia bukanlah merupakan proses penuaan yang normal, karena banyak juga lansia yang tidak mengalami demensia, dan demensia juga bisa terjadi pada usia yang lebih muda. Demensia merupakan istilah untuk menggambarkan sekelompok gejala yang terdiri dari penurunan daya ingat dan kemampuan komunikasi, gangguan dalam berargumen atau menilai permasalahan, disorientasi dan perubahan tingkah laku, gangguan dalam persepsi visual, dan mengalami kesulitan untuk fokus serta memberikan perhatian. Rangkaian mudah lupa yang wajar terjadi sampai timbulnya demensia diawali dengan benign forgetfulness, kemudian berkembang menjadi gangguan fungsi kognitif ringan atau sering disebut mild cognitive impairment, dan berakhir dengan demensia atau pikun. Demensia disebabkan oleh adanya kerusakan sel-sel otak di regio tertentu yang membuat kemampuan komunikasi antar sel-sel tersebut terganggu. Otak terdiri dari bagian-bagian atau regio yang memiliki fungsi khusus. Jadi, efek demensia terjadi tergantung pada lokasi sel-sel otak yang rusak tersebut. Ada beberapa penyebab demensia. Yang pertama adalah yang paling sering terjadi, yaitu demensia Alzheimer. Yang kedua, demensia vaskuler, diikuti demensia karena kekurangan vitamin B12 dan B6, atau karena kelenjar tiroid yang bekerja tidak sempurna. Juga bisa disebabkan cedera pada kepala, infeksi otak atau ensefalitis, dan penyakit degeneratif otak lainnya. Gejala demensia tahap awal,
Pertama adalah kesulitan berbahasa atau mencari kata-kata yang tepat, lupa yang baru terjadi hari atau tanggal, kemudian sering tersesat di tempat yang dikenal baik, kesulitan mengambil keputusan, kurang inisiatif dan motivasi, tampak sedih atau murung dan mudah marah, serta hilang minat terhadap hobi dan aktivitas. Gejala demensia tahap menengah. Yang pertama, sangat pelupa meskipun baru terjadi dan sering lupa nama orang. Kemudian tidak bisa hidup mandiri, diikuti sulit berbicara, perilaku yang tidak wajar, sering keluyuran atau tersesat, dan sering muncul halusinasi. Sedangkan gejala demensia tahap lanjut diantaranya adalah mulai sukar makan dan minum, sulit untuk berjalan, tidak mengenali keluarga dekat, kawan, dan objek-objek di sekitar rumah, tidak paham kejadian di sekelilingnya, sering tersesat meskipun di dalam rumah, perilaku yang sering tidak sopan atau tidak wajar, serta aktivitasnya terbatas. Penanganan demensia kita kenal tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, tujuannya adalah mengurangi gejala dan mencegah penurunan fungsi kognitif atau intelektualnya. Sedangkan penanganan jangka panjang memperlambat proses ke arah demensia. Latihan meningkatkan kemampuan memori ada beberapa macam. Untuk melatih daya ingat dalam jangka pendek, bisa dilatih dari minatnya, upaya atau konsentrasinya, atensi atau perhatiannya. Kemudian untuk latihan daya ingat dalam jangka panjang, kita perlu melakukan latihan yang lebih sering dan berulang-ulang, fokus untuk melatih perhatian dan asosiasi terhadap lingkungan. Penanganan demensia itu tergantung pada tingkat demensianya, apakah stadium awal, menengah, atau lanjut, dan perlu dilakukan pengenalan dan deteksi dini dari kemunduran kognitifnya. Penanganan tidak saja ditujukan pada penderita, namun juga pada pengasuh dan keluarganya. Penanganan terdiri dari farmakologis yang dikombinasikan dengan non-farmakologis. Ada beberapa tips untuk mencegah pikun. Di antaranya yang pertama adalah kurangi atau cegah cedera kepala. Oleh karena itu, misalnya kita harus selalu memakai helm pada saat menggunakan kendaraan bermotor, atau hati-hati jangan berlari pada saat naik dan turun tangga. Untuk pencegahan pikun berikutnya, misalnya dengan selalu melatih membaca dan menulis. Kegiatan ini dapat melatih dan menstimulasi sel-sel saraf otak. Bisa juga kita cegah pikun atau demensia itu dengan cara bermain catur atau permainan-permainan sejenisnya, seperti teka-teki silang, bermain matematika, atau melihat permainan dengan optic illusion. Pencegahan selanjutnya adalah gaya hidup sehat, di antaranya berolahraga teratur, menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, makanan yang sangat baik untuk kesehatan otak, di antaranya adalah coklat, buah alpukat, blueberry, ikan salmon, dan telur. Gaya hidup sehat juga mencakup kegiatan-kegiatan rekreasi seperti hobi dalam berkebun, memasak, kemudian menggambar, menari, fotografi, mengutak-atik misalnya suka otomotif sepeda motor atau komputer dan lain sebagainya. Dan tips mencegah demensia yang paling penting adalah dengan melakukan senam otak yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi pikun, meningkatkan daya ingat, kecerdasan, dan konsentrasi, sekaligus untuk menjaga kesehatan dan fungsi otak seiring bertambahnya usia. Berikut ini akan ditampilkan latihan senam otak yang dapat diikuti dan dilakukan setiap hari untuk mencegah demensia.